Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Artomomi, kelas A5, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di sini saya akan membacakan materi tentang ekosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Selanjutnya ada contoh ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang pertama itu ekosistem alami. Yang pertama, ekosistem hutan gugur. Contohnya adalah pada negara Tiongkok, Korea, Jepang, dan Australia. Yang kedua, ekosistem hutan hujan tropis. Contoh yaitu yang terdapat pada Brazil di sekitar sungai Amazon dan Pulau Kalimantan. Yang ketiga, ekosistem padang rumput. Contohnya yaitu yang terdapat di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Yang keempat, ekosistem taiga. Contohnya yang terdapat di Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada. Yang kedua, ekosistem buatan. Yang pertama, sawah atau ladang. Contoh ekosistem buatan yang paling menonjol adalah sawah. Sawah merupakan tanah yang digarap untuk diairi untuk pertanian seperti padi dan jagung. Yang kedua, bendungan. Contohnya yaitu konstruksi untuk menahan laju air agar menjadi waduk atau danau maupun tempat rekreasi. Yang ketiga, sawah irigasi. Contoh ekosistem buatan berikutnya adalah sawah irigasi. Sawah irigasi merupakan sawah dengan sistem irigasi teratur yang airnya dari bendungan atau waduk. Yang keempat, perkebunan kelapa sawit. Contoh penggunaan kelapa sawit adalah sebagai bahan pembuatan minyak goreng, lilin, margarin, sabun kecantikan, biodiesel, dan lain sebagainya. Perkebunan kelapa sawit kerap digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan dibuat oleh perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit. Yang kelima, pemukiman. Contoh ekosistem buatan berikutnya adalah kota dan desa. Ekosistem kota dan desa dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat dan letaknya. Yang keenam, kolam. Contoh ekosistem buatan berikutnya adalah kolam. Untuk hiasan, komponen makhluk hidup di kolam tersebut yakni ikan, cacing, katak, dan lain sebagainya. Sementara komponen non-hidupnya yakni air sebagai media hidup, tanah, batu, dan cahaya matahari. Yang terakhir, komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan semua bentuk benda mati yang terdapat di permukaan bumi dan memberikan banyak manfaat serta pengaruh untuk kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Contoh, air, tanah, udara, matahari, bebatuan, iklim, dan lainnya. Yang kedua, komponen biotik. Komponen biotik merupakan suatu komponen yang ada di dalam sebuah ekosistem dan biasanya berupa suatu organisme makhluk hidup, di mana komponen biotik ini bervariasi mulai dari hewan, manusia, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Contoh dari komponen biotik adalah kuda, zebra, rumput, dan pohon yang berada di dalam satu lingkungan yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.